welcome. Perkenalkan, nama saya Robi. Saya merupakan analis dan juga trader di kripto, saham, dan forex. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan Fibonacci. Ya, mari kita lihat. Nah, Fibonacci sendiri adalah angka, ya, deretan angka yang dibagi dengan angka sebelumnya yang membentuk angka ajaib, di mana angka ajaib ini berada di segala hal. Nah, kalau kita lihat Fibonacci ini bisa menentukan harga juga rupanya. Ya, bagaimana sih caranya? Kalau kita lihat di sini, kita tinggal tarik garis dari paling rendah ke paling tinggi. Kok paling rendah di sini gitu. Kita tergantung teman-teman. Nah, saat ini saya mau melihat apa? Saat ini saya mau melihat penurunan maksimal dari yang sebelumnya, apakah sesuai dengan Fibonacci atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Oke, saya mau melihat apa sih gitu. Saya mau melihat penurunan dari ini sampai sini. Ya, saya ingin melihat penurunan dari ini, dari tinggi ini, ya, tinggi ini, ya, sekitar berapa ini? Kalau kita lihat 672 sampai 600, ya, 650 ya berarti ya di sini. Kalau kita lihat di H-nya, di H ini kelihatan kalau dia ketinggian 655. Nah, sampai penurunan terendahnya yaitu di 100 berapa? 83,4. Kita bisa lihat di L. Jadi itulah artinya H itu high, L itu low, C itu close, O itu open. Nah, ini yang kita pengen lihat. Nah, makanya kita harus mencari sesuatu yang secara kasat mata kelihatan persis gitu. Jadi kelihatan bahwa ini membentuk yang namanya naik turun stop, kemudian naik turun stop di sini. Nah, inilah yang kita gunakan sebagai lembah kita atau swing low gitu. Kemudian kita ayun dia ke atas. Nah, paling tingginya adalah ini. Jadi mengambil yang paling mencolok gitu. Paling mencolok itu yang paling tinggi sama paling rendah. Nah, oke, kemudian kita di sini kan tidak kelihatan ya. Harusnya ada 1,2 misalnya. Nah, 1,2. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, maka kita mendapat ini gitu. Pas di sini mantul ya. Bisa begitu ya. Saya juga bingung kok bisa begitu. Nah, ini adalah Fibonacci yang biasanya gitu. Fibonacci yang biasanya. Sebenarnya ada satu lagi, tapi kita coba dulu yang ini yang lebih mudah. Nah, sudah melihat, oh oke, ini selesai, kita hapus Fibonacci-nya, berarti ini udah selesai ya. Kita buat lagi Fibonacci yang baru, yaitu yang di sini. Nah, tepat lagi kena ke 1,272 ya, tepat ya. Jadi ini dua angka ini ya memang Fibonacci itu jelas dikasihnya, dia memperlihatkan dengan jelas. Kemudian kita lihat di sini kena 1,272, mantul ya, mantul dia, mantul sampai sini, mantul sampai tertingginya lagi gitu. Kemudian saat ini kita mau prediksi apakah penurunannya sama dengan yang sebelumnya. Kita mau lihat lagi ya, tapi ini yang saya ajarin masih mencari penurunan ya, belum mencari kenaikan gitu. Bisa kita cari kenaikan ya, tapi kita ajarin dulu tentang konsep penurunannya. Jadi kalau kita mau membuktikan lagi, kita bisa pakai ini nih. Nah, kita buktikan, kita lihat. Nah, di sini kita ketahuan nih, kita tahu bahwa wah, kena di sini mantul dia. Nah, di sini mantul. Jadi angka ini memang berkesinambungan. Nah, kalau kita pakai 2, biasanya pakainya gini, 2,2, ini 2,2, udah nggak pakai, bisa pakai 2. Nah, 1,2, 1,618, 2. Ini adalah cara men-setting yang paling gampang. Yang paling gampang. Kalau teman-teman mau melihat yang lebih bagus, lebih bagus maksudnya kita tradingnya nggak terlalu cepat ya. Kita nggak melihat waktu yang kecil-kecil, maka inilah settingannya yang paling pas. Nah,
kalau kita melihat di sini, maka kita bisa melihat bahwa wah, ini sangat-sangat berguna gitu ya. Ini benar-benar bisa memprediksi penurunan dan kenaikannya. Ya, teman-teman melihat ini naik sampai sini, kemudian dia turun lagi, mantul dikit, turun lagi. Jadi bisa dibilang Fibonacci ini menunjukkan bahwa adanya support dan resistance dari si Fibonacci ini gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini 324,8 itu benar-benar area di mana terjadi kenaikan terakhir dari si Binance ya, BNB ya, Binance Coin ya. BNB ini terakhir di sini, kemudian turun. Nah, setelah ini kita lihat dia jebol di 288 ya, dia jebol dari 288, artinya next targetnya adalah ke 242,6. Nah, inilah yang kita prediksi hari ini. Oke, inilah penurunan yang kita prediksi hari ini. Kemudian apakah dia akan mantul? Kemungkinan besar dia akan mantul dari sini ke sini. Oke, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau trading, kita menyarankan untuk membeli di area 240-an 240-an. Kemudian nah itu mantul, teman-teman close di sini, kemudian jual lagi itu, atau teman-teman melihat price action-nya lagi. Nah, kemudian kita mau prediksi lagi kemana sih penurunannya gitu kan. Kita bisa prediksi dengan dari sini ya, kita cari yang paling mencolok yaitu di sini. Nah, kira-kira kalau kita lihat, maka kita akan mendapati bahwa penurunan yang akan terjadi masih sesuai dengan yang sebelumnya ya, area-area ini gitu, area-area ini. Nah, ini akan menjadi titik turun dari si BNB ya, BNB USDT. Oke, jadi inilah penggunaan yang paling mudah dari si Fibonacci untuk memprediksi penurunannya gitu ya. Cara memprediksi penurunan yang paling gampang adalah satu, kita identifikasi dulu yang paling rendah ya, seperti ini 1, 2, jika ada seperti ini ya, yang ekornya panjang itu makin bagus. 1, ini juga boleh. Nah, kemudian setelah kita identifikasi, kita ambil yang paling tinggi yang terlihat mencolok, yaitu di sini ya. Kita lihat dibandingkan ini dan sebelah-sebelahnya, yang mana yang paling tinggi, yaitu ini, ambil. Kemudian kita lihat di sini yang paling tinggi yang mana, ini kita ambil. Itulah cara menggunakan Fibonacci yang paling gampang. Oke, sekian sharing dari saya, semoga teman-teman puas, dan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyain langsung di komen. Kita berjumpa lagi di next video.